Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia, NPM 2175347, dengan program studi Manajemen Informatika kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang physical model yang telah saya buat, di mana yang pada project pertama yaitu konsep desain yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada physical model ini sendiri, untuk membuatnya yaitu harus membuat terdahulu konsep desainnya, kemudian di engineer, baru kemudian akan terlihat physical desainnya atau desain fisiknya. Nah, untuk physical model sendiri adalah pemodelan data atau proses menciptakan model data untuk data yang akan disimpan dalam database. Nah, pada physical design yaitu model data yang menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan DBMS tertentu. Nah, di sini pada physical design yang telah saya buat, muncul relasi-relasi baru, yaitu relasi pertama, relasi kedua, dan relasi ketiga. Apabila dibesarkan, akan terlihat tipe datanya seperti integer, varchar, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang physical model pada entitas pasien, di mana entitas pasien ini sendiri terdiri dari atribut yang terdiri ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, usia, alamat, dan nomor telepon. Yang physical modelnya dapat terlihat yaitu tipe datanya pada ID pasien varchar, nama pasien varchar, tempat tanggal lahir date, kemudian usia integer, alamat varchar, dan yang lainnya varchar. Kemudian diimplementasikan pada dalam bentuk tabel, di mana di sini terdiri dari jenis kunci, opsionalitas, dan kolom nama. Dan pada kolom nama ID pasien ini memiliki jenis kunci primary key dan dengan opsionalitas bintang, dan kolom nama pasien, tempat tanggal lahir, usia, alamat, nomor telepon memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Kemudian pada tabel ini diimplementasikan kembali ke tabel yang berisi data, di mana data ini terdiri dari ID pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, usia, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu physical model dokter, di mana pada entitas dokter memiliki atribut NIP, nama dokter, nomor telepon, alamat, dan email. Dan dokter sendiri memiliki pada physical dokter memiliki NIP varchar, nama dokter varchar, nomor telepon integer, alamat varchar, email varchar. Kemudian dalam bentuk tabelnya memiliki jenis kunci PK, yaitu dengan kolom nama NIP dengan opsionalitas bintang, dan jenis kunci foreign key atau FK ini dengan kolom nama nomor telepon, dan email ini merupakan jenis kunci FK dengan opsionalitas bintang, dan nama dokter dan alamat ini memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Kemudian pada tabel yang berisikan data terdiri dari NIP, nama dokter, nomor telepon, alamat, dan email. Selanjutnya yaitu physical model rumah sakit, yang terdiri dari ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, di sini bisa terlihat tipe datanya yaitu varchar. Kemudian pada ID rumah sakit ini pada ID rumah sakit ini muncul relasi-relasi baru, yang dimana pada relasi ini kita implementasikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari jenis kunci PK dengan kolom nama ID rumah sakit dan opsionalitas bintang. Kemudian dan jenis kunci FK ini terdiri dari nomor telepon dan email dengan opsionalitas bintang, dan nama rumah sakit dan alamat ini memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Kemudian diimplementasikan lagi dalam bentuk tabel yang berisikan data,
yang berisi ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya yaitu physical model pemeriksaan, di mana entitas pemeriksaan ini terdiri dari atribut nomor periksa, ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, dan tanggal periksa. Nah, di sini pada physical model pemeriksaan ini bisa dilihat tipe datanya. Kemudian diimplementasikan kembali dalam bentuk tabel dengan jenis kunci primary key dan opsionalitas bintang, yaitu dengan kolom nama nomor periksa, dan jenis kunci foreign key dengan opsionalitas bintang dengan kolom nama ID pasien, dan kolom nama usia, tempat tanggal lahir, tanggal periksa ini memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Dan kemudian diimplementasikan lagi dalam bentuk tabel yang berisikan data, yaitu berisi data nomor periksa, ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, dan tanggal periksa. Kemudian yaitu physical model swab test, di mana entitas pasien ini terdiri dari ID test, nomor periksa, ID pasien, dan usia. Nah, ini bisa dilihat yaitu tipe datanya varchar dan usia ini integer. Kemudian diimplementasikan lagi dalam bentuk tabel, di mana jenis kunci PK ini yaitu ID test dengan opsionalitas bintang, dan jenis kunci foreign key dengan opsionalitas bintang, dan kolom nama periksa dan ID pasien merupakan jenis kunci foreign key dengan opsionalitas bintang, dan usia ini dengan opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Nah, di sini tabel yang berisikan data yaitu ID tes, nomor periksa, ID pasien, dan usia. Selanjutnya physical model laboratorium. Nah, ini merupakan atributnya, kemudian ini physical modelnya. Nah, ada varchar, date, integer. Kemudian pada tabelnya jenis kuncinya ID lab ini PK, dan nomor periksa ini FK, dan ID pasien ini FK dengan opsionalitas bintang, dan tanggal usia, tempat tanggal lahir ini memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Kemudian diimplementasikan lagi dalam bentuk tabel yang berisikan data, yaitu datanya ID lab, nomor periksa, ID pasien, tanggal usia, tempat tanggal lahir. Selanjutnya physical model keterangan hasil yang berisi atributnya nomor hasil, ID lab, nomor hasil atau nomor sampel, kemudian ID lab, ID pasien, nomor periksa, tanggal hasil. Nah, di sini keterangan hasilnya terlihat, physical modelnya itu terlihat tipe datanya, ada varchar dan date. Kemudian pada tabel keterangan hasil ini memiliki jenis kunci, opsionalitas, dan kolom nama. Pada kolom nama nomor hasil memiliki opsionalitas bintang dengan jenis kunci primary key, dan ID lab memiliki opsionalitas bintang dengan jenis kunci foreign key, dan ID pasien memiliki opsionalitas bintang dengan jenis kunci foreign key, dan nomor periksa memiliki opsionalitas bintang dengan jenis kunci foreign key, dan tanggal dan hasil memiliki opsionalitas bintang dengan atribut yang mengikuti. Kemudian diimplementasikan lagi dalam bentuk tabel, di mana keterangan hasil atau sampel ini berisikan nomor hasil, ID lab, nomor periksa, ID pasien, tanggal, dan hasil. Nah, apabila hasilnya ini positif maka ditulis positif, dan apabila hasilnya negatif akan ditulis negatif. Selanjutnya yaitu apabila sudah diketahui jenis kuncinya primary key atau foreign key, kemudian muncul akan direalisasikan antar tabel. Diimplementasikan antar tabel, di mana pada keterangan hasil, entitas keterangan hasil atau sampel ini memiliki jenis kunci
jenis kunci FK pada kolom nama nomor periksa ini diambil dari primary key pada entitas pemeriksaan, dan jenis kunci foreign key pada ID pasien ini diambil dari jenis kunci primary key pada entitas pasien, dan jenis kunci foreign key pada ID lab pada entitas keterangan hasil ini diambil dari jenis kunci primary key pada entitas laboratorium. Selanjutnya pada swab test ini memiliki jenis kunci FK, yaitu pada jenis kunci foreign key sendiri pada ID pasien ini diambil dari jenis kunci PK, pada entitas pasien. Dan kemudian pada nomor periksa pada jenis kunci foreign key ini diambil dari primary key, jenis kunci primary key dengan entitas pemeriksaan. Nah, pada entitas laboratorium sendiri memiliki jenis kunci FK dengan kolom nama ID pasien ini diambil dari jenis kunci primary key pada entitas pasien. Dan kemudian pada entitas pemeriksaan ini ada jenis kunci foreign key pada ID pasien ini diambil dari jenis kunci primary key pada entitas pasien. Nah, selanjutnya setelah semua dilakukan implementasi dalam bentuk tabel, nah selanjutnya pada tahap akhir ini diimplementasikan lagi dari keseluruhan tabel menjadi satu tabel, di mana pada physical model tabel ini terdiri dari ID pasien, usia, tempat tanggal lahir, alamat, nomor dokter, ID rumah sakit, nomor periksa, tanggal periksa, ID tes swab, ID lab, dan hasil COVID. Dan ID pasien ini bisa ditulis dengan swab 1101 dengan usia 18 tahun, tempat tanggal lahir Muara Brunei, alamat Oki dengan nama dokter, ID rumah sakit, nomor periksa, tanggal periksa ini pada tanggal dia periksanya, kemudian ID tes swabnya, kemudian ID swab 1 dan keterangan hasil. Nah, pada keterangan hasilnya ini sendiri apabila negatif ya ditulis negatif, apabila positif akan ditulis positif. Seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada proyek kedua saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.